semuanya, apa kabar? Jumpa lagi sama aku Intan. So teman-teman semua, kali ini di vlog aku akan menjawab semua pertanyaan dari follower aku dari Instagram, Facebook, dan YouTube. Sebelumnya kalian dengerin intro dulu ya. Ciao. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi sama aku Intan di Jerman. Nah, sekarang jam 4 sore di Jerman. Ketemu lagi sama aku di vlog aku kali ini. Kalian apa kabar? Aku harap kabar kalian dalam keadaan sehat seperti halnya aku di sini. So, sekarang di vlog aku ini aku pingin ngebahas beberapa pertanyaan dari teman-teman yang follow Instagram yang follow Instagram aku, Facebook aku, dan yang banyak pertanyaan juga di kolom komentarnya YouTube aku. Jadi aku udah ngerangkumin di sebuah pertanyaan, aku udah tulis ini. Aku tulis seperti ini. So, jadi beberapa dari kalian ingin mengetahui gimana sih hidup dan tinggal sendiri di Jerman pada saat masanya aku saat itu, sebelum aku menikah, sebelum aku punya pasangan hidup. Oke, jadi aku jawab ya satu persatu. Ada 3 pertanyaan yang udah aku rangkum sama persis dengan pertanyaan dari lewat Instagram, Facebook, atau YouTube aku. Nah, langsung aja ya. Yang pertanyaan pertama itu keadaan yang seperti apa yang aku rasakan, yang Kak Intan rasakan pada saat sampai di Jerman. Oke. Jadi waktu aku pertama nyampe ke Jerman itu benar-benar situasi yang sangat-sangat berat untuk aku, apalagi aku itu pribadi yang sangat dekat dengan keluarga, apalagi dengan kedua orang tuaku. Jadi saat itu hampir 3 bulan aku itu sedih, sesedih-sedihnya. Aku itu sering nelpon orang tuaku. Dulu nggak ada namanya WhatsApp atau Instagram atau gimana kita Facebook Live atau video call. Jadi dulu itu aku harus pergi ke toko elektronik, terus aku beli kartu, terus aku masukin pulsa itu sekitar 10-20 euro, bayangin. Padahal itu gaji uang saku au pair itu cuma sebesar 260 euro. Jadi aku harus emang benar-benar berhemat hanya untuk kadang-kadang ngisi pulsa itu aku habis 50 euro sebulan. Kenapa ya, saking pingin telepon orang tua, jadi aku jatuhnya beli kartu masukkan pulsa, but it's okay lah. Uang kan datang dan pergi kan, selama kita jalannya bener kita lakukan. Yang penting kita nggak nipu orang, nggak ngebohongin orang. So jadi ya udah, aku sedih dan itu aku nangis terus, tapi itu aku nggak kasih tahu orang tua aku. Kadang aku siap nelfon itu aku nangis. Bahkan sampai sekarang itu ya, kalau aku udah hampir 11 tahun ini, aku itu I am a combination for sensitive. Aku tuh kombinasi yang sensitif. Aku tuh dikombinasikan temperamen sensitif itu bersama gitu satu. Ya udah gitu berat ya, tentu aja berat, apalagi mengenai budaya. Itu aku membutuhkan hampir setengah tahun juga ya, 6 bulan membutuhkan mempelajari budaya-budaya di Jerman. Apalagi tuh aku kan bukan au pair pertama di keluarga ini. Aku dikenalkan sama keluarga angkatku, sama bule. Jadi kalau orang asing, nggak semua sih, mungkin kebanyakan kita udah
Jerman, di luar negeri, cari bule, nikah gitu. Dan aku nggak begitu. Jadi banyak gitu orang yang kayak teman-teman apa gitu mengenalkan aku selalu aku selalu ingat tujuan aku. Nah, kalau kalian contohnya, ini aku selalu menceritakan pengalaman aku. Aku selalu ingat aku kesini ngapain. Aku kesini cari bule. Aku kesini mau ngapain gitu. Jadi itu emang udah aku tanamkan di pikiran aku, di prinsipnya aku. Apalagi tuh aku tuh orangnya disiplin. Artinya aku tuh sangat pemilih dalam memilih pasangan hidup, sangat pemilih. Terus ya kalau misalnya nggak cocok gitu ya, kayak kultur kayak yang namanya bebas itu, waktu aku FSJ aku kan udah keluar dari keluarga angkat aku. Jadi aku udah punya kamar sendiri, aku udah punya kehidupan sendiri. Itu aku tetap Intan, stop, tujuan kamu kesini apa? Itu selalu aku ingatkan ke diri aku sendiri. Nah, jadi aku tuh nggak mudah yang namanya terjerumus. Aku nggak mudah, aku nggak suka ikut-ikutan, nggak suka banget si A harus begini, aku harus begini. Si A punya ini, aku harus punya ini. Enggak ada seorang pun yang bisa menghasut hidup aku. Kenapa? Karena aku datang ke sini itu sendiri. Jadi aku yang memutuskan apa yang aku mau, apa yang tidak aku mau, apa yang aku suka, apa yang tidak aku suka. Jadi aku udah belajar. Karena aku pun juga umur 18 tahun tamat SMA itu langsung jauh dari orang tua. Tapi dulu bisa ya cepet datang ke rumah orang tua. Kalau di sini tuh aku harus mikir ongkos tiket itu mahal ya, nggak bisa bolak-balik pulang. Tapi 1 tahun sekali tuh aku harus balik ke Indonesia. Dan itu sebelum aku menikah juga aku udah terangkan, aku itu bukan di Jerman ini bukan untuk just stay at home. Aku pingin berkembang, aku pingin mengembangkan diri, aku ingin belajar hal baru, aku ingin memiliki gaji sendiri. Dan kalau misalnya aku pingin sesuatu, aku bisa melakukan something gitu untuk aku gitu. Karena aku emang orangnya yang senang berkembang. Karena aku nggak suka yang monoton. Oke ya, setelah itu apalagi ya, setelah 2 tahun itu agak membaik, kehidupan aku agak membaik, aku sudah mulai terbiasa. Terus aku udah liburan ke Indonesia juga 1 bulan. Saat itu aku single, aku pulang ke Indo, menghabiskan waktu bersama keluarga, bersama kedua orang tua aku. Dan saat ini aku juga masih sering pulang. Bahkan beberapa tahun belakangan ini aku pulang sekali setahun. Orang tua aku gak muda lagi. Dan kalian ingat, kalian jangan lupakan keluarga di Indonesia. Kalian harus ingat orang tua. Karena aku juga kesini, ingin ke Jerman saat itu, ingin membahagiakan kedua orang tuaku. Sebab itu mungkin Tuhan turut campur tangan atas segala sesuatu yang aku pegang, atas sesuatu yang aku lakukan. Seperti itu. Karena kalau kita mencintai orang tua juga rezeki itu ngalir. Itu aku percaya. So setelah itu ya, di tahun ketiga aku Ausbildung. Terus ya aku nggak ada yang namanya itu sambil-sambilan menyelam sambil minum susu coklat, kata-kata orang ya, itu enggak ada. Ya orang beda-beda, nggak apa-apa sih. Kalau aku emang seperti itu, cerita story my life gitu. Cuman ya setelah aku ketemu partner aku, kita juga nggak lama kenal. Terus beberapa bulan, 2 bulan itu dia kenal sama aku nggak punya waktu, aku harus kuliah, aku harus kerja. Terus aku punya kerja sampingan sebagai waiters di sebuah restoran. Emang nggak punya waktu. Jadi dia pingin gimana supaya aku sama perempuan ini ya
24 jam gitu. Walaupun nggak bisa 24 jam karena aku juga udah posisinya itu emang aku berkarir. Ya sudah, aku bilang sama dia, kita bisa sama, tapi kita harus menikah. Ya udah, diurusnya lah dokumen sama pakai jasa Louis Liam di Jakarta. Itu pasti semua kalian tahu, kalau kalian mau ngurus surat pernikahan itu memakai jasa itu, atau buat apa ngurus sendiri juga nggak apa-apa. Tapi saat itu aku nggak gitu open, dia yang open. Ya wajar ya, laki-laki itu open, laki-laki itu melakukan segalanya untuk orang yang dia cintai, itu wajar. Jadi dia lakukan, terus ya udah dia urus semuanya. Aku sekolah, aku kerja. Ya, aku bersyukur kenal sama partner hidup aku yang udah Tuhan kirimkan tentunya sama aku. Aku nggak sendiri lagi. Jadi aku udah gampang mau curhat ke siapa selain curhat sama Tuhan. Aku curhat sama dia. Selebihnya nggak ada. Nggak punya temen yang untuk curhat-curhatan juga saat itu, nggak punya. Jadi semua itu emang harus sendiri. Berat, sangat berat. Tapi di situ kalian belajar lebih mencintai hidup, lebih menghargai pengorbanan. Dan nggak masalah sih sebenarnya kalau kalian fokus sama masa depan, sama keinginan kalian di Jerman. Janganlah langsung cari-cari bule. Itu aku saranin, jangan. Apalagi kan aku tuh bukan, wajahku juga eksotis gitu kan, cuman ya nggak jual murah juga sih saat itu sih. Oke, seperti itulah kisah aku waktu aku hidup sendiri dan tinggal di Jerman. Dan dari tahun ke tahun hidup membaik, sekolah selesai, kerjaan juga diberkati Tuhan, masih membantu keluarga, membahagiakan mama sama bapak. Terus ya planning ke depannya juga tentu aja masih ada dan masih aku planningkan. Yang penting kita semua sehat dan bahagia, itulah paling utama. Yang lainnya itu Tuhan udah sediakan yang terbaik, dan apa yang kita butuhkan Tuhan tahu. So teman-teman semua, jangan lupa kalian tetap tonton setia YouTube channel aku. Bagi yang belum follow aku, followlah aku. Bagi yang mau komentar, silahkan di kolom komentar boleh tulis. Jangan lupa like kalau suka. Kalau misalnya cuma nonton doang nggak apa-apa. So teman-teman semua, sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Tetaplah sehat, tetaplah pada mimpi-mimpi kalian. Berjuang, berusaha, dan tetap andalkan Tuhan di dalam segala apapun yang ingin kalian lakukan. So, thank you so much. Bless you. Bye.